Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Eh, Kakak-kakak yang berbahagia, sesuai dengan jadwal kita sebagai ambalan gugus depan Trenggalek 04091, gugus depan Trenggalek 04092, pangkalan SMK Islam 1 Turinan, Dewan Ambalan Sunan Kalijogo Nyai Dewi Sarah. Hari ini kita akan membahas materi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah organisasi akan ada sebuah aturan dasar yang digunakan sebagai landasan untuk bergeraknya organisasi itu. Makanya di setiap organisasi pasti akan ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perlu diketahui bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ada di setiap organisasi yang secara resmi. Jadi anggaran dasar ada fungsinya sebagai apa, kemudian landasan dasar anggaran rumah tangga itu nanti akan digunakan sebagai ruang lingkup untuk menjalankan organisasi. Lebih lengkapnya nanti kita akan masuk ke materi di berikut ini. Baik, kita mulai. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Pramuka sebagai organisasi resmi dan satu-satunya tentang kepanduan di Indonesia, mereka memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apakah ada gerakan kepanduan lain selain di Indonesia? Jelas itu dilarang, karena sesuai dengan keputusan Presiden, nantinya itu juga tugas buat kakak-kakak untuk menemukan ada apa saja sih surat keputusan Presiden tentang kepramukaan dan sebagainya, termasuk peraturan PP atau peraturan penyelenggaraan tentang gerakan pramuka, mulai pendirian gugus depan dan lain sebagainya, atau saka dan juga sebagainya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Anggaran dasar. Anggaran dasar adalah landasan atau fondasi dalam membangun atau mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan sebagai landasan hukumnya. Jadi di sini jelas bahwa pramuka itu memiliki landasan dasar atau anggaran dasar sesuai hukum yang berlaku, memiliki kekuatan hukum yang ketika nanti ada permasalahan maka kita sudah memiliki landasan hukumnya. Ini juga berlaku di berbagai negara. Kegiatan kepanduan di berbagai negara itu bermacam-macam organisasinya. Ada kalau di Malaysia itu namanya pengakap dan sebagainya. Begitu juga di negara lain. Indonesia juga memiliki namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan landasan atau fondasi dasar. Kalau diibaratkan itu seperti fondasi sebuah bangunan. Maka sebelum kita membangun sebuah organisasi, kita harus punya fondasi, di mana fondasi ini menentukan arah kebijakan apa saja nanti yang akan kita jalankan. Baik, kemudian slide selanjutnya adalah apa saja anggaran dasar itu. Di dalam ADART gerakan pramuka ada berbagai hal, ada beberapa bab yang di situ membahas pokok dasar dari gerakan pramuka, mulai dengan nama, status, tempat, dan hari jadinya seperti yang nanti akan kita jelaskan lagi. Kemudian asas, tujuan, tugas pokok dan fungsinya, apa fungsi pramuka dan sebagainya. Fungsi di sini lebih kepada fungsi secara organisasi, ya, fungsi secara organisasi. Kemudian sifatnya apa, kemudian pendidikan kepramukaan itu seperti apa, organisasinya, pengelolaannya atau strukturnya seperti apa, atribut seperti yang kita ketahui kita memiliki banyak atribut, mulai dari tangan, leher, kolong, kemudian bed dan sebagainya. Itu nanti ada aturannya, ada di atribut. Kemudian musyawarah mulai dari tingkat gugus depan, tingkat kuaran sampai tingkat nasional itu sudah ditentukan. Apa musyawarahnya, kapan waktunya itu sudah ditentukan. Kemudian hak dan kewajiban, haknya seorang anggota seperti apa, hak sebagai pembina itu apa saja, termasuk secara umum apakah hak dan kewajiban kita sebagai anggota pramuka. Selanjutnya adalah
keuangan dan kekayaan, pembubaran, kemudian ada anggaran rumah tangga, yang terakhir adalah penutup. Kita mungkin tidak akan membahas secara keseluruhan karena kalau kita bahas secara keseluruhan tentu waktu yang akan digunakan akan semakin banyak. Maka kita akan fokus kepada beberapa hal saja seperti asas, tujuan pokok dan fungsinya, kemudian pendidikan kepramukaan seperti apa, sifat gerakan pramuka itu seperti apa. Selanjutnya kita langsung masuk ke anggaran dasar rumah tangga. Kalau saya katakan tadi bahwa anggaran dasar itu layaknya seperti fondasi sebuah bangunan, maka anggaran rumah tangga ini adalah bangunannya. Karena di bangunan ini kemudian kita tahu bahwa di mana letak kamarnya, di mana ruang tamunya, di mana tempat tidurnya dan sebagainya, itu sudah diatur sesuai dengan dasar yang sudah kita buat. Landasan anggaran rumah tangga di situ sebenarnya adalah penjabaran dari anggaran dasar. Jadi apa yang ada di anggaran dasar kemudian dijabarkan di anggaran rumah tangga dengan menitik beratkan kepada bagaimana pelaksanaannya atau beberapa hal detail yang belum dijelaskan di anggaran rumah tangga. Oke, yang pertama nama, status, tempat, dan hari jadi. Seperti yang kita tahu, namanya adalah Gerakan Pramuka. Jadi tidak ada organisasi lain yang namanya sama. Satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, namanya adalah Gerakan Pramuka jika di Indonesia, karena itu bersangkutan dengan kepanduan. Tapi kalau di negara lain tentu namanya juga akan berbeda. Kemudian statusnya adalah berbadan hukum, karena seperti yang saya katakan tadi, ada anggaran dasar yang dimana dilindungi oleh undang-undang, kemudian ada keputusan presiden, kemudian ada peraturan penyelenggaraannya dan sebagainya, itu digunakan sebagai landasannya. Tempatnya ada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian kantornya ada di Jakarta, tepatnya kalau tidak salah di Cibubur. Kemudian hari jadi seperti yang kita tahu, hari jadi Gerakan Pramuka adalah 14 Agustus. Kemudian itu nantinya setiap tahun seperti yang biasanya kita rayakan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, azas, tujuan, tugas, dan fungsi. Apa azasnya pramuka? Azasnya pramuka sama seperti azasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai sumbernya. 5 dasar negara yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila juga menjadi dasar dari azasnya Gerakan Pramuka. Kemudian tujuan dari Gerakan Pramuka secara organisasi adalah membentuk kepribadian yang religius dan juga berjiwa Pancasila kepada NKRI. Tujuan ini sebenarnya lebih difokuskan kepada individu. Jadi setiap orang atau siapa saja yang masuk di Gerakan Pramuka, maka Gerakan Pramuka ini memiliki tujuan membentuk dirinya sebagai kepribadian yang religius dan berjiwa Pancasila kepada NKRI. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Hampir sama dengan fungsinya adalah penyelenggara pendidikan non formal atau pendidikan kepramukaan. Di sini hampir sama, tapi diingat bahwa menyelenggarakan itu berarti kegiatannya, penyelenggara itu berarti adalah orangnya atau organisasinya. Tugasnya menyelenggarakan, fungsinya sebagai penyelenggara. Jadi Gerakan Pramuka itu sebagai penyelenggara kegiatan kepramukaan yang sistematis, yang di situ sudah terorganisir, tertata, nanti yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Sifat Gerakan Pramuka. Sifat Gerakan Pramuka ada 8 secara seperti yang ada di ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama adalah terbuka. Terbuka di sini adalah menerima saran, kritik dan sebagainya. Kemudian kami juga menerima siapapun untuk bergabung. Tidak menutup kemungkinan bahwa ADART ini kemudian
Munas kemudian bisa dirubah kalau ada masukan dan sebagainya. Makanya ada forum musyawarah yang di situ bertujuan untuk melihat apakah ADART ini masih relevan untuk kedepannya 5 tahun ke depan. Baik, yang kedua adalah universal, siapapun berhak masuk, siapapun boleh bergabung, dengan catatan tentu yang pertama adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dia warga negara kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada, dia bisa bergabung di gerakan pramuka, baik di tingkat ranting, gugus depan, atau saka dan sebagainya. Tentu ada aturan-aturan lain nanti yang akan menata itu semuanya. Kemudian yang ketiga, mandiri. Gerakan pramuka berdiri mandiri selain organisasi ini tidak terkait dengan hal politik dan yang lainnya. Gerakan ini bertujuan untuk mengelola segala sumber daya yang ada di gerakan pramuka yang kemudian nanti dimanfaatkan untuk pergerakannya. Bagaimana nanti kita mendapatkan keuangannya selain dari APBD dan sebagainya, nanti semuanya ada diatur di bagian keuangan dan kekayaan. Kemudian yang keempat, sukarela. Tidak ada paksaan siapapun bagi kakak-kakak untuk bergabung di gerakan pramuka. Usia berapapun sesuai ketentuan yang sudah dibuat di bagian organisasi, utamanya keanggotaan, nanti akan diatur usia berapakah di siaga, usia berapa di penggalang, dan usia berapa selanjutnya ada di penegak pandega dan seterusnya. Yang kelima adalah patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pramuka adalah bagian yang tidak lepas dari negara, karena kita sendiri ada di Indonesia, maka wajib bagi kita untuk patuh kepada NKRI sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal-hal yang tidak sesuai dengan itu maka tidak boleh dilakukan. Makanya kemudian ada pembina, ada pelatih yang di situ fungsinya adalah lebih menanamkan kepada mana yang baik dilakukan, mana yang tidak, apakah ini melanggar hukum atau tidak dan sebagainya. Keenam, non politik. Pramuka adalah organisasi yang tidak memiliki sangkut paut dengan politik. Meskipun banyak orang politik yang juga aktif di pramuka, tapi itu tidak bisa membuktikan bahwa pramuka adalah bagian dari politik. Pramuka tetap berdiri sendiri, tidak ikut dalam keorganisasian politik manapun. 7. Religius. Dalam setiap kegiatan, dalam setiap acara gerakan pramuka dari agama apapun, maka diberikan haknya sesuai dengan agamanya. Hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan kesempatan beribadah dan sebagainya tentu akan diberikan secara luas. Dari agama apapun boleh untuk bergabung juga di pramuka. Yang terakhir adalah persaudaraan. Ini semuanya sebenarnya sudah bagi kakak-kakak yang sudah bergabung di pramuka, tentu ini sudah tidak asing karena selama kegiatan kita selalu ada sistem berkelompok, kemudian sistem terpisah, putra sendiri, putri sendiri dan sebagainya. Itu mengajarkan bagaimana kita nanti hidup berkelompok. Hidup berkelompok ini nantinya juga menjadi miniatur bagi kita ketika kita tidak sedang berkegiatan, yaitu kita bagaimana bermasyarakat, bersosial di lingkungan kita, utamanya keluarga dan lingkungan rumah. Baik, itu sifat gerakan pramuka. Kemudian selanjutnya sistem pendidikan pramuka. Sistem pendidikan pramuka itu ada beberapa hal, ada sekitar 12 kalau tidak salah, itu ada 12 poin yang di dalamnya menunjukkan sistem pendidikan pramuka itu seperti apa sih, apa yang ada di dalam sistem pendidikan pramuka. Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar itu norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan melalui proses penghayatan oleh
dan untuk diri pribadi dengan bimbingan anggota dewasa. Ada pembina, pamong, dan sebagainya, instruktur, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menjadi pusat atau tujuan utama dari prinsip dasar Gerakan Pramuka. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian peduli terhadap lingkungan, alam sekitar, dan sebagainya, sesama makhluk hidup. Yang terakhir adalah peduli terhadap diri sendiri. Kemudian ada metode Gerakan Pramuka merupakan cara belajar interaktif progresif. Kenapa dibilang interaktif progresif? Karena kita menitik beratkan pada kegiatan tatap muka. Tentunya ini sedikit berkurang ketika 2020 kemarin Maret kita mulai mengalami pandemi COVID-19, di mana mengurangi aktivitas kita secara tatap muka, tapi tentu tidak mengurangi kegiatan belajar kita. Makanya kemudian ada sistem daring, kemudian sistem belajar lewat online dan lain sebagainya. Lebih menitik beratkan kepada interaktif progresif karena memang dibutuhkan tidak hanya belajar secara mandiri, tapi juga harus berkelompok dan juga diawasi oleh anggota dewasa. Setiap kegiatan pasti harus diawasi oleh anggota dewasa. Latihan, kegiatan perkemahan, dan sebagainya harus ada anggota dewasa di situ. Yang kemudian metode ini nantinya akan dijabarkan ke poin berikutnya. Yang berikutnya adalah pengamalan kode etik atau kode kehormatan. Kode etik dan kode kehormatan seperti yang kita tahu, pengamalan dasa dharma dan trisatya. Dasa dharma mulai dari penggalang sampai dewasa itu tetap sama. Kemudian trisatya itu perbedaannya adalah di siaga, penggalang, penegak ke atas itu sudah beda. Kalau di siaga kita ada dwi dharma, kemudian juga dwi satya, kemudian di tingkat penggalang kita ada dasa dharma, jumlahnya sudah 10 dasa dharma, kemudian ada trisatya yang isinya masih di dalamnya adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang terakhir di tingkat penegak, pandega, dan dewasa, maka isinya sudah menjadi ikut serta membangun masyarakat. Itu menunjukkan bahwa ketika kita sudah masuk di tingkatan siaga penegak, kita harus sudah ikut terjun langsung di masyarakat, tidak lagi hanya belajar, tapi juga harus berani melakukan kegiatan yang positif di masyarakat. Kemudian ada learning by doing atau belajar sambil melakukan. Segala aktivitas, segala kegiatan tanpa kita sadari itu adalah proses belajar kita. Belajar sambil melakukan. Ada kalanya juga belajar sambil bermain, karena dalam setiap kegiatan pramuka ada saja game, ice breaking, dan sebagainya. Itu ditujukan untuk memberikan rasa nyaman, rasa senang, tapi juga memiliki nilai-nilai yang dimana nanti bisa dipahami. Dan itu adalah tugas anggota dewasa, bagaimana mereka akan menjabarkan apa yang mereka berikan atau kegiatan yang diberikan sebagai bentuk pembelajaran. Kemudian berkelompok. Setiap kegiatan kita akan dituntut untuk berkelompok. Namun kita juga punya kegiatan yang individual. Contohnya penempuan atau pengujian SKU. Maka ada poin-poin yang dimana kalian harus menempuhnya secara pribadi, karena itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Tapi kita yang paling utama, yang paling sering adalah kita kegiatan yang berkelompok. Latbing, LPK, kemudian latihan dasar yang lain, kemudian perkemahan, hingga penjelajahan dan sebagainya, kita akan selalu dibentuk kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini kemudian nanti bisa diaplikasikan dalam berorganisasi, entah itu di kelas, entah itu di organisasi lain, itu juga bisa. Baik, poin selanjutnya, menarik dan menantang.
kegiatan yang tidak monoton, kegiatan tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya mendengarkan pemateri, kemudian tidak hanya menulis materinya. Kalau sekarang mungkin agak malas menulis ya, seringnya malah kita minta filenya saja. Baik, kegiatan yang menarik dan menantang itu bisa dilakukan tidak harus di luar juga, di dalam ruangan pun bisa. Tapi tentu saja karena kita yang notabene adalah pelajar, maka sering sekali kita merasa bosan dengan lingkungan sekolah, maka sehingga kita biasanya berkegiatan di luar sekolah. Kemudian alam terbuka. Di alam terbuka ini tidak hanya sebagai bentuk refreshing, tapi sebenarnya kalau mau dipahami itu juga kita belajar memahami konsep ayat kauniyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua jenis ayat, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ayat berupa tulisan yang sudah ada di Al-Quran atau mushaf dan sebagainya. Itu ada ayat kauliyah yang dimana sudah tertulis. Nah, ada satu lagi yaitu ayat kauniyah yang dimana Allah atau Tuhan kita sudah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Maka itu adalah juga bukti ayat-ayat Allah bahwa alam segala sesuatunya itu adalah diciptakan oleh Allah dan seterusnya. Kemudian kehadiran orang dewasa. Apa sih tugasnya orang dewasa? Orang dewasa itu atau anggota dewasa tugasnya adalah sebagai perencana, organisator, pengendali, pengawas, penilai, konsultan, pendamping, serta penanggung jawab. Tugasnya sebenarnya banyak, cuman kadang dilihatnya kakaknya santai. Tapi sebenarnya kakak di situ tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang mungkin adik-adiknya belum tahu. Anggota dewasa itu mulai dari perencana, seperti halnya kakak-kakak ketika menyelenggarakan kegiatan tentunya ada pembahasan dulu dengan kakak pembinanya. Mungkin kegiatannya apa, waktunya kapan, tanggalnya berapa, tempatnya di mana, itu harus selalu didiskusikan dengan pembina atau anggota dewasa. Kemudian pengorganisasiannya seperti apa, pembentukan sangga kerjanya seperti apa, itu juga meskipun kakak yang membuat, nanti harus dikonsultasikan dengan anggota dewasa atau pembina. Anggota dewasa di sini juga memberikan penilaian baik langsung maupun tidak langsung, pengawasan utamanya untuk kegiatan-kegiatan lapangan itu biasanya sangat ketat atau lebih terpantau karena anggota dewasa hadir di situ. Ingat bahwasanya setiap kegiatan itu kita memiliki aturan satuan terpisah, putra sendiri, putri sendiri, putra sendiri. Makanya kehadiran anggota dewasa baik putra maupun putri itu diharapkan selalu ada. Kemudian tanda kecakapan. Tanda kecakapan sebagai apresiasi terhadap tugas yang diselesaikan. Kita tahu mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan anggota dewasa itu memiliki tanda kecakapan masing-masing. Seperti di siaga kita sudah bisa tanda kecakapannya berupa pengelompokan dari mulai bantu mula tata, kemudian di penggalang ada ramu rakit terap, tentu ada pelantikannya dan penyerahannya. Itu kemudian di penegak ada bantara laksana, kemudian di pandega itu tidak ada secara khusus, cuman dari siaga sampai pandega sekarang kita ada yang namanya pramuka Garuda, dan itu sebelum mencapai pramuka Garuda maka kita harus memenuhi berbagai syarat. Salah satunya adalah SKU dan SKK. Apa SKU dan SKK nanti ada di poin selanjutnya. Satuan terpisah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kakak-kakak ketika sudah masuk di pramuka maka ada aturan bahwa kita memiliki satuan terpisah, putra sendiri, putri sendiri. Maka ambalan itu sendiri kemudian namanya adalah sepasang, bukan satu. Ada Sunan Kalijaga, Nyai Saro, ada juga berbagai seperti IR Soekarno, RA Kartini.
ada berbagai nama yang digunakan, mulai dari siaga, penggalang. Penggalang itu biasanya menggunakan nama binatang untuk putra, kemudian nama bunga untuk putri. Satuan terpisah ini bukan berarti bahwasanya kita tidak bisa bekerja sama. Ada kalanya kita nanti bisa bekerja sama sesuai dengan arahan dari pembina. Oke, kemudian kita memiliki namanya sistem Among. Seperti yang kita tahu, sistem Among ini kita merujuk pada quote atau apa yang ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Ing ngarsa sun tulodo yang berarti bahwa yang depan memberi contoh, yang ini ditujukan kepada anggota dewasa ataupun pembina, pelatih, bahkan anggota penegak ataupun anggota penggalang ini memberi contoh kepada adik-adik di bawahnya. Berarti kalau penggalang itu bisa memberikan contoh untuk adik-adiknya yang siaga, yang penegak memberikan contoh untuk adik-adiknya yang penggalang, begitupun selanjutnya. Ini biasanya kita juga menerapkannya di beberapa gugus depan. Jadi alumni dari SMP yang sudah jadi penegak biasanya nanti akan membantu di SMP-nya, gudegnya SMP. Di situ biasanya mereka akan membantu pembina untuk mengelola kegiatan di penggalang, atau paling tidak mereka akan membantu secara teknis di lapangan. Kemudian ing madya mangun karsa berarti yang di tengah bekerja atau berkarya. Di sini semuanya berkarya sesuai arahan dari pembina. Begitu pentingnya posisi pembina dan pelatih, karena mereka lah nantinya yang akan menjadi pemateri atau yang memberikan dorongan kepada adik-adik yang sedang bertugas atau yang sedang berkarya. Yang terakhir adalah tutpuri handayani, yaitu yang belakang memberi dorongan. Siapa yang dimaksud di belakang ini? Yang dimaksud yang di belakang ini adalah hal-hal yang mungkin di luar gerakan pramuka, contoh kepala sekolah, contoh dinas, atau mungkin kepala desa dan lain sebagainya. Itu jadi mereka adalah pendorong untuk mensukseskan kegiatan dan lain sebagainya. Kiasan dasar kita gunakan sebagai latar belakang suatu istilah kepramukaan sehingga peserta didik merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang disarankan tersebut. Kiasan dasar itu kita gunakan dalam berbagai hal. Contoh nama siaga itu berarti menyiagakan. Kemudian penggalang berarti belajar menggalang apa yang sesuai dengan dirinya. Kemudian penegak itu menyimpulkan bahwa mereka sudah mulai untuk berdiri sendiri. Kemudian pandega itu lebih mengartikan kepada hal pemimpin. Ada banyak hal yang kita simpulkan sebagai bentuk dari apa yang kita terapkan atau apa yang kita miliki. Contohnya nama ambalan. Kenapa kita memilih nama Sunan Kalijogo? Itu tentu ada alasannya sendiri. Salah satunya adalah beliau salah satu ulama tapi juga budayawan. Jadi selain menegakkan agama, dia juga berusaha untuk menjaga budaya. Budaya di sini tentunya adalah budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Ada yang lainnya mungkin seperti nama pramuka sendiri itu sebenarnya adalah kiasan dasar, karena pramuka itu sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Itu adalah bentuk kiasan dasarnya. Kemudian kode kehormatan dan mutu. Kode kehormatan seperti yang kita ketahui, kode kita adalah Trisatya dan Dasadharma. Saya yakin kakak-kakak sudah hafal dengan Trisatya dan Dasadharma. Kemudian ada mutu gerakan pramuka. Mutu gerakan pramuka itu hanya satu, tidak berubah dari masa ke masa, karena ini akan menjadi mutu kita yang utama atau yang pasti akan ada di setiap kegiatan nanti atau di proposal itu nanti akan ada. Mutu gerakan pramuka adalah
Satya Puku Dharmakan Dharmaku Baktikan. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan sistem pendidikan kepramukaan. Kemudian kita masuk poin selanjutnya adalah jalur dan jenjang. Jalur yang dimiliki oleh gerakan pramuka adalah jalur non formal. Maksudnya yaitu pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah dan di luar sistem pendidikan keluarga. Apa yang diajarkan pramuka biasanya adalah sesuatu yang tidak ada di sekolah atau tidak ada di rumah, atau bisa diartikan juga pelajaran yang ada di pramuka ini adalah pelajaran yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kemudian jenjang pendidikan gerakan pramuka, kita mulai dari siaga. Siaga itu ingat sebagai dasar tingkatan gerakan di pramuka itu didasarkan pada usia. Jadi kakak-kakak kalau mungkin usianya 5 tahun sudah SD, biasanya juga belum masuk di siaga. Jadi siaga itu usianya 7 sampai 10 tahun. Ada 3 level. Ada bantu, mula, tata. Kemudian sekarang kita ada namanya pramuka Garuda, siaga Garuda. Kemudian di tingkat penggalang usia 11 sampai 15 tahun ada ramu, rakit, terap, kemudian Garuda. Di penegak ada 2 tingkatan. Penegak usia 16 sampai 20 tahun yaitu bantara dan juga laksana. Kemudian juga ada tingkatan untuk penegak Garuda. Pandega, di Pandega itu tidak ada tingkatan, maka kegiatan kakak-kakak di Pandega itu bisa langsung menempuh setelah resmi masuk di Rancana atau gugus depannya, bisa langsung menempuh ke tingkatan Garuda sesuai aturan yang ada di gugus depannya. Kemudian itu untuk anggota pramuka. Bagaimana dengan anggota dewasa? Anggota dewasa itu ada pembina, pelatih dan sebagainya ya. Untuk pembina dan pelatih itu mereka memiliki jenjang tersendiri. Ada untuk pembina itu ada 2 tingkatan yaitu kursus mahir dasar atau KMD, kemudian ada kursus mahir lanjutan. Apa bukti bahwa kalau sudah menempuh ini maka nanti akan mendapatkan surat hak bina atau kartu hak bina? Nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya. Kemudian untuk pelatih itu ada kursus pelatih dasar dan kursus pelatih lanjutan. Apa sih bedanya pembina dan pelatih? Pembina ini yang akan turun langsung ke adik-adik atau peserta didik, yaitu di gugus depan. Kemudian pelatih inilah yang menyelenggarakan kegiatan KMD dan KML yang di situ bertujuan membentuk dan membina kakak-kakak calon pembina. Bahkan ketika mereka kakak-kakaknya sudah jadi pembina, maka mereka juga akan nantinya bisa tetap berkonsultasi atau berdiskusi dengan pelatihnya. Masuk kelasnya ya. Anggota dewasa itu juga bisa diartikan sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu ada apa saja? Ada pelatih, pamong, pembina, instruktur, pembina muda atau instruktur muda. Pelatih, mereka, seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah yang membentuk para pembina. Jadi dari setelah usia mereka mencukupi untuk jadi pembina, maka mereka diminta untuk mengikuti kursus mahir dasar dulu yang diselenggarakan oleh tenaga pendidik. Dalam hal ini kalau di tingkat cabang kita punya Pusdik Pramuka tingkat cabang. Kemudian kalau sudah kursus mahir dasar selesai, maka mereka punya tugas yang disebut Narakarya 1. Narakarya 1 ini adalah tugas yang diberikan setelah mereka lulus kursus mahir dasar dan juga merupakan syarat untuk bisa lanjut ke kursus mahir lanjut. Jadi tiap poin ada tugas yang dijadikan sebagai syarat untuk poin selanjutnya. Kemudian ada setelah KMD kemudian mengerjakan Narakarya 1, maka mereka bisa langsung bisa ke kursus mahir tingkat lanjut. Kursus mahir tingkat lanjut yang juga diselenggarakan oleh pelatih, mereka nanti bisa
mengerjakan Narakarya 2. Setelah lulus dari KML dan kemudian menyelesaikan Narakarya 2, maka di situ bisa direkomendasikan untuk melanjutkan menjadi pelatih. Tentu ada tahapan waktu dan sebagainya. Berapa jangka waktunya, bagaimana penyelesaiannya. Pembina bisa langsung konsultasi dengan pelatih. Disitulah pelatih berfungsinya utamanya adalah membentuk para pembina, kemudian membimbing mereka selama mereka membina jika mengalami masalah atau mengalami kesulitan. Yang kedua ada pamong. Pamong adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi tertentu yang di situ terdapat satuan karya. Di gerakan pramuka terdapat banyak bagian yang dimana secara struktural organisasi itu sudah resmi ada ada MABI atau majelis pembimbing baik tingkat nasional sampai tingkat gugus depan, kemudian ada kuartir di mana itu mulai dari tingkat nasional sampai kemudian tingkat ranting, kemudian ada Dewan Saka di mana Saka itu nanti seperti yang kita ketahui ada banyak sekali Saka yang itu ditujukan bagi mereka yang memiliki minat dan bakat sesuai bidangnya. Contoh seperti Saka Bayangkara, maka mereka melatih diri mereka di bidang kebayangkaraan atau kepolisian. Kemudian ada Saka Wirakartika, mereka mengembangkan diri di dunia tentara atau TNI. Kemudian ada Saka Bahari itu di kelautan, Saka Wanabakti di kehutanan dan sebagainya. Pamong ini adalah mereka yang ditunjuk dari masing-masing pangkalan Saka itu tadi untuk menjadi untuk menjadi pembimbing anggota Saka. Tentu pamong ini tidak bekerja sendiri, maka pamong biasanya nanti akan didampingi oleh instruktur. Kemudian pembina, seperti yang saya katakan tadi, pembina itu dibentuk oleh para pelatih. Kemudian pembina ini ganti atau menularkan ilmunya atau mengaplikasikan ilmunya itu untuk membentuk adik-adiknya sesuai dengan tingkatan pembina itu, apakah kemudian dia pembina siaga, penggalang, penegak ataupun pandega. Pembina putra dan putri. Jadi alangkah baiknya jika di setiap grup itu pembinanya tidak hanya satu, tapi minimal 2. Jadi ada pembina putra, ada pembina putri. Kemudian kita masuk ke instruktur. Instruktur adalah mereka yang memiliki keahlian khusus atau bidang tertentu yang sudah diakui atau sudah mendapatkan rekomendasi dari pamong atau Dewan Saka untuk memberikan materi, untuk memberikan pelatihan dan sebagainya kepada adik-adik atau kakak-kakak yang bergabung di Saka apapun itu. Yang terakhir adalah pembina muda atau instruktur muda. Pembina muda atau instruktur muda adalah mereka yang usianya belum masuk di pembina atau yaitu 25 ke atas, tapi mereka sudah memiliki kapasitas atau kemampuan atau sudah diakui kemampuannya atau keterampilannya untuk memberikan bantuan kepada pembina dalam melaksanakan tugas-tugas pembina, yaitu mendampingi adik-adiknya atau memberikan materi kepada adik-adiknya. Itu adalah tenaga pendidik. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, kurikulum gerakan pramuka. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya di tiap tingkatan ada poin-poin yang harus tercapai. Bagaimana mencapainya,
kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya, itu sudah ada aturannya masing-masing. Kemudian nanti akan disesuaikan dengan pembina dan gugus depannya dalam pengaplikasiannya di lapangan. Yang pertama tentu untuk anggota pramuka baik siaga, penggalang maupun penegak ada 3 hal yang utama, yaitu SKU, SKK dan juga SPG. SKU adalah syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum ini dibuktikan dengan kakak-kakak menyelesaikan tugas-tugas yang ada di SKU. Di situ ada tugas-tugas tentang religi, ada tugas-tugas kemasyarakatan, ada tugas-tugas pengetahuan tentang organisasi dan sebagainya. Tanda kecakapan yang diberikan sebagai bukti telah menyelesaikan syarat kecakapan umum. Jadi kalau sudah menempuh SKU, maka kakak-kakak bisa mendapatkan satu tanda bahwa kakak-kakak telah berhasil melalui proses itu. Seperti kalau di penegak SKU Bantara, maka nanti kakak-kakak setelah selesai dan mendapatkan rekomendasi dari pembina, maka kakak-kakak bisa dilantik menjadi penegak Bantara yang kemudian bisa dipasang di bahu kanan dan kirinya. Begitupun juga dengan tingkatan yang lain seperti SKU untuk siaga, SKU untuk penggalang, dan juga SKU untuk pandega. Kemudian ada SKK, syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus ini memiliki lebih banyak variasi, yaitu berbagai hal bidang tertentu yang menjadi syarat atau kakak-kakak untuk diakui mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus. Setelah menyelesaikan TSKK, maka kakak atau menempuh ujian SKK, maka kakak bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus, mulai dari pengamatan, memasak dan sebagainya. Itu memiliki tanda-tandanya masing-masing. Untuk TKK memiliki 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Jadi tingkatannya ada 3. Di situ kemudian apa yang menjadi syaratnya itu masing-masing juga ada. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian ada SPG atau syarat pramuka Garuda. Ada beberapa tahun lalu kita sudah mulai melaksanakan kegiatan atau syarat penempuan pramuka Garuda, di mana ini menjadi satu tanda bahwa kakak-kakak memiliki loyalitas, kredibilitas terhadap tingkatan yang kakak miliki sekarang. Apakah kakak masih siap menggalang, siaga dan sebagainya, itu bisa digunakan. Tanda pramuka Garuda itu berupa kalung, kemudian ada bentuk segi 5 di bawahnya berbentuk gambar Garuda. Itu menunjukkan bahwa kakak sudah menempuh tingkatan Garuda sesuai talinya, pitanya nanti berwarna sesuai tingkatan kakak, apakah siaga, penggalang atau pandega. Yang perlu diketahui, untuk memenuhi syarat pramuka Garuda, maka SKU dan SKK itu wajib. Tidak ada syarat lainnya selain syarat-syarat yang nanti akan diberikan oleh pengujinya. Maka penguji ini nanti bukan lagi pembina, tapi langsung dari tim Kuarcap yang akan menguji. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tanda hak bina. KMD dan KML. KMD dan KML tadi sudah saya jelaskan bahwasanya itu adalah syarat untuk menjadi seorang pembina. Kemudian yang di situ nanti setelah KMD KML ada tugas-tugas, yaitu Narakarya 1 dan Narakarya 2. Kemudian kalau sudah jadi pembina, apa tandanya? Ada untuk KMD itu biasanya diberikan panduan materi dan sebagainya. Kemudian untuk KML itu nanti kakak-kakak yang sudah masuk di pembina itu nanti menyelesaikan KML itu bisa mendapatkan selempang atau tanda bina, kemudian pita hak bina. Kemudian dari situ nanti kakak-kakak juga bisa mendapatkan
SHB atau surat hak bina, kemudian juga satu tanda bahwasanya seperti yang saya pegang, ini milik saya, tanda hak bina. Ini adalah membuktikan bahwa kakak-kakak diperkenankan atau diperbolehkan untuk membina. Jadi kalau mungkin kakak berpindah tempat, mungkin tinggalnya sekarang di kota A, kemudian di kota B, kemudian ingin berdedikasi di gerakan pramuka, kakak-kakak memiliki tanda hak bina yang kemudian nanti bisa disetujui oleh Kodam atau wakil cabang. Baik, kemudian ada KPD dan KPL untuk pelatih. KPD dan KPL untuk pelatih itu penyelenggaranya adalah pusdik di atasnya. KPD dan KPL seperti yang tadi saya jelaskan itu adalah syarat untuk menjadi seorang pelatih. Sama seperti di KMD dan KML, setelah KPD dan KPL maka ada tugas-tugas juga yang harus diselesaikan. Setelah menempuh KPD maka para pelatih ini akan mendapatkan tugas berupa Naratama 1. Kalau KMD tadi Narakarya, kalau untuk pelatih atau KPD itu Naratama 1. Kemudian kalau setelah itu selesai, kemudian di KPL khusus pelatih lanjut, maka nanti setelah itu ada tugas namanya Naratama 2. Baik, demikian tadi materi tentang ADART yang dimana belum keseluruhannya bisa kami jelaskan. Kakak-kakak bisa mencari informasi tambahan lagi di internet maupun yang lainnya, atau membaca dari buku-buku yang ada di gugus depannya. Satu hal yang ingin saya ingatkan adalah bahwasanya sebagai pramuka, utamanya yang penegak, pandega, bahkan anggota dewasa, perlunya kita memahami atau setidaknya pernah membaca ADART, karena di situ kemudian menjadi landasan dasar dalam kita menjalankan organisasi. Jangan sampai apa yang kita bentuk di lapangan atau di gugus depan itu nanti bertentangan dengan apa yang ada di ADART. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.